Gengs, kalau ngomongin sepak bola masa depan, ada dua nama yang hampir selalu muncul duluan, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Satu punya pace gila, dribble tajam, bisa main dari kiri, tengah, bahkan jadi free forward. Satu lagi adalah predator kotak penalti, badan besar, finishing dingin, dan kalau sudah dapat bola di box, peluang jadi gol terasa sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa yang lebih banyak gol. Pertanyaan yang lebih menarik adalah siapa forward masa depan yang lebih lengkap. Di video ini kita bakal bedah Mbappe versus Haaland dari sisi role, movement, finishing, build up, transisi, fleksibilitas posisi, sampai impact taktik buat tim. Pertama, kita mulai dari DNA permainan mereka. Mbappe adalah forward eksplosif. Dia bisa mulai dari left wing, masuk ke half space, cut inside, lalu menyerang channel antara fullback dan center back. Dia juga bisa jadi striker, terutama ketika tim butuh depth dan ancaman lari ke belakang garis pertahanan lawan. Real Madrid mencatat Mbappe sebagai forward dengan tinggi 1,78 meter. Artinya, dia bukan tipe target man tinggi besar. Kekuatan dia ada di akselerasi, perubahan arah, timing sprint, dan kemampuan menyerang ruang. Haaland beda, dia lebih murni sebagai number 9. Posturnya tinggi, kuat, dan sangat dominan di area box. Manchester City mencatat Haaland bergabung dari Borussia Dortmund pada Juli 2022, lalu menandatangani kontrak baru sampai musim panas 2034. Itu menunjukkan City membangun masa depan lini depan mereka di sekitar profil striker seperti dia. Jadi dari awal sudah jelas gengs, Mbappe adalah forward yang bisa melebar dan mengkreasi ancaman. Haaland adalah striker yang hidup dari supply, positioning, dan killer instinct. Kalau bicara speed, Mbappe punya keunggulan yang sangat jelas dalam open space. Dia bukan cuma cepat, dia tahu kapan harus mulai lari. Banyak pemain cepat, tapi timing larinya biasa saja. Mbappe sering bergerak di blind side back, lalu tiba-tiba sudah berada di belakang garis pertahanan lawan. Dalam transisi menyerang, Mbappe itu berbahaya banget. Begitu bola direbut, dia bisa langsung sprint ke ruang kosong. Satu true pass dari gelandang, dan back lawan langsung masuk mode darurat. Haaland juga cepat untuk ukuran tubuhnya. Tapi speed Haaland lebih terasa dalam jarak pendek menuju area finishing. Dia tidak selalu harus membawa bola jauh. Dia cukup mencari posisi terbaik, lalu menyerang bola di waktu yang pas. Jadi untuk speed dan transisi jarak jauh, poin lebih condong ke Mbappe. Tapi untuk ledakan di kotak penalti dan serangan first contact, Haaland sangat kuat. Nah, kalau masuk ke finishing, ini wilayah yang membuat Haaland sangat menakutkan. Haaland punya insting striker murni. Dia tahu di mana bola akan jatuh. Dia sering kelihatan seperti tidak banyak ikut build up, tapi begitu bola masuk ke box, dia muncul di area paling berbahaya. UEFA mencatat, Haaland sudah mencetak 57 gol dalam 58 penampilan Liga Champions sampai 1 Juni 2026. Itu angka yang brutal, gengs. Bahkan dia juga menjadi pemain tercepat yang mencapai 50 gol di kompetisi itu. Finishing Haaland juga variatif. Kaki kiri, kaki kanan, header, tap in, one touch finish, cutback finish, semua bisa. Dia memang tidak selalu terlihat estetik, tapi sangat efisien. Mbappe juga finisher elit. UEFA mencatat Mbappe punya 70 gol dari 98 penampilan Liga Champions sampai 1 Juni 2026. Bedanya, gol Mbappe sering datang dari situasi yang dia ciptakan sendiri. Lari dari kiri, cut inside, duel 1 lawan 1, atau menyerang ruang setelah kombinasi cepat. Jadi kalau bicara finishing murni di dalam box, Haaland unggul. Tapi kalau finishing dari berbagai situasi, terutama setelah carry bola dan menyerang ruang, Mbappe punya variasi yang lebih luas. Sekarang kita masuk ke hal yang sering jadi pembeda, keterlibatan dalam permainan. Mbappe lebih sering terlibat dalam fase build up dan progression. Dia bisa turun, menerima bola, lalu membawa bola ke final third. Dia bisa mengundang pressing, membuka ruang, lalu melepas bola ke rekan setim. Dia juga bisa jadi ball carrier. Saat Mbappe membawa bola dari kiri, bek lawan biasanya mundur. Kenapa? Karena mereka takut salah timing tackle. Kalau terlalu dekat, dia bisa lewati. Kalau terlalu jauh, dia bisa shoot atau memberi cutback. Haaland tidak seaktif Mbappe dalam build up, tapi bukan berarti dia tidak penting saat tim membangun serangan. Peran Haaland lebih banyak sebagai pinning center back. Dia membuat bek tengah lawan tidak berani naik terlalu tinggi. Dengan postur dan ancaman larinya, dia bisa menahan 2 bek sekaligus. Masalahnya, kalau timnya kekurangan supply, Haaland bisa terlihat lebih sepi. Dia butuh servis, sedangkan Mbappe bisa lebih sering menciptakan chaos sendiri. Untuk aspek build up dan keterlibatan permainan, poin lebih condong ke Mbappe. Kalau bicara fleksibilitas, Mbappe juga unggul. Dia bisa main sebagai left winger, inside forward, striker, bahkan free forward. Ini membuat pelatih punya banyak opsi. Kalau tim butuh width,
dia bisa mulai dari sisi kiri. Kalau tim butuh depth, dia bisa berdiri di garis terakhir. Kalau tim butuh serangan cepat, dia bisa jadi target transisi. Haaland lebih spesifik, dia adalah center forward murni, tapi spesifik bukan berarti buruk. Justru karena spesifik, dia jadi sangat tajam di perannya. Dia tahu tugasnya, menyerang box, mengikat center back, menyelesaikan peluang, dan menjadi titik akhir serangan. Dalam sepak bola modern, ada dua kebutuhan. Tim butuh pemain fleksibel yang bisa mengubah bentuk serangan, tapi tim juga butuh spesialis yang bisa menjamin gol. Mbappe memberi fleksibilitas, Haaland memberi kepastian output di kotak penalti. Nah, gengs, ini bagian menarik. Mbappe dan Haaland sama-sama mengubah cara lawan bertahan, tapi bentuk ketakutannya beda. Melawan Mbappe, lawan takut dengan ruang di belakang. Fullback jadi ragu untuk naik. Center back harus terus cek bahu. Gelandang lawan juga tidak boleh kehilangan bola sembarangan, karena satu turnover bisa langsung jadi counter attack. Melawan Haaland, lawan takut dengan area box. Center back tidak boleh kehilangan kontak. Fullback tidak boleh membiarkan crossing bebas. Defensive midfielder harus ikut menutup cutback. Karena kalau bola sampai ke Haaland di posisi nyaman, peluangnya besar banget. Jadi Mbappe menghukum ruang, Haaland menghukum servis. Mbappe membuat lawan mundur karena takut pace. Haaland membuat lawan menumpuk pemain di box karena takut finishing. Sekarang kita jawab pertanyaan utama. Siapa forward masa depan yang lebih lengkap? Kalau definisi lengkap adalah pemain yang bisa dribble, carry bola, menyerang ruang, main di beberapa posisi, menciptakan peluang sendiri, dan tetap mencetak banyak gol, jawabannya condong ke Mbappe. Mbappe punya paket yang lebih luas. Dia bisa menjadi creator, runner, finisher, dan outlet transisi. Dia bisa beradaptasi dalam beberapa sistem. Tapi kalau definisi terbaik adalah siapa yang paling mematikan sebagai striker murni, Haaland punya argumen yang sangat kuat. Dia adalah mesin gol. Dia mungkin tidak sefleksibel Mbappe, tapi sebagai number 9, dia hampir sempurna. Jadi, kesimpulannya begini, gengs. Mbappe adalah forward yang lebih lengkap. Haaland adalah striker yang lebih spesialis dan lebih klinis di box. Kalau tim kalian butuh pemain yang bisa melakukan banyak hal di lini depan, pilih Mbappe. Kalau tim kalian sudah punya kreator hebat dan butuh mesin gol terakhir, pilih Haaland. Itulah pembahasan Mbappe versus Haaland, gengs. Dua-duanya bukan cuma masa depan sepak bola, tapi sudah menjadi wajah sepak bola modern sekarang. Mbappe dengan eksplosivitas dan kelengkapannya, Haaland dengan insting gol dan dominasi kotak penalti. Sekarang giliran kalian. Kalau harus pilih satu untuk membangun tim dari nol, kalian pilih Mbappe atau Haaland? Tulis jawaban kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang suka debat bola. Sampai ketemu di analisis pemain berikutnya, gengs. Peace, gengs!